Selamat datang di Universitas Indonesia, universitas dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan di semua laboratorium yang ada. Bekerja di laboratorium tak akan lepas dari resiko bahaya yang bersumber dari bahan kimia, mikroorganisme, maupun peralatan laboratorium di mana Anda bekerja. Oleh karena itu, sivitas akademika yang akan memasuki laboratorium harus mendapatkan izin dari petugas laboratorium. Kenali ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium Anda, serta ikuti semua aturan di laboratorium Anda dan petunjuk dari petugas laboratorium. Kenali terlebih dahulu jenis bahaya dan resiko dari bahan yang akan Anda gunakan. Bacalah petunjuk dengan baik sebelum bekerja. Bahaya kimia berupa bahan kimia korosif, eksplosif, oksidator, flammable, toksit akut, dan iritan. Bahaya biologi. Bahaya listrik. Bahaya fisik terdiri atas kebisingan, putaran, head stress, mekanik. Bahaya ergonomi, pipetting. Postur kerja, bahaya kebakaran seperti ledakan kebakaran. Bahaya kejatuhan benda. Sebelum memulai bekerja di laboratorium, gunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri standar di laboratorium Universitas Indonesia meliputi jas laboratorium, kacamata pelindung, sepatu tertutup, sarung tangan pelindung tahan bahan kimia, masker, dan pelindung wajah, jika diperlukan sesuai dengan bahaya yang ada di laboratorium. Menunjukkan jenis pakaian yang tepat dan benar saat berada di laboratorium. Tertutup, dikancing atau diikat, lengan tertutup. Bagi wanita berjilbab, agar memasukkan jilbabnya ke dalam jas lab. Ikat rambut dan jangan biarkan rambut terurai. Memakai pelindung mata atau goggle. Memakai sepatu tertutup. Dilarang memakai sendal dan sepatu terbuka. Memakai sarung tangan atau gloves. Memakai pelindung wajah. Hal-hal yang harus diketahui pada saat melakukan praktikum di laboratorium adalah jangan menggunakan mulut ketika memipet larutan bahan kimia. Jangan menggunakan jarum yang telah digunakan dan segera buang jarum suntik yang sudah dipakai. Gunakanlah peralatan yang aman saat bekerja di laboratorium, misalnya fume hoods, agar uap bahan kimia tidak menyebar ke ruangan, serta penggunaan biological safety cabinet saat praktek dengan bahan biologi yang bersifat infeksius. Gunakan peralatan pengangkat tambahan atau secondary containment agar lebih mudah dalam penyimpanan dan pemindahan. Lakukan housekeeping yang benar dengan membersihkan peralatan laboratorium yang telah dipakai dan simpan dengan rapi pada tempat yang telah ditentukan. Buanglah limbah sesuai dengan jenisnya pada tempat pembuangan limbah yang tersedia. Jangan makan atau minum ketika berada di laboratorium. Jangan menggunakan kosmetik di laboratorium. Jangan merokok di laboratorium. Jika melakukan aktivitas yang berdekatan dengan api atau panas, maka tidak diperkenankan menggunakan kontak lens. Jangan menggunakan perhiasan ketika berada di laboratorium. Pergilah ke tempat pelayanan kesehatan universitas untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Ketika Anda selesai melakukan praktikum, maka Anda harus mencuci tangan Anda sebelum mengkonsumsi makanan apapun. Hal ini untuk mencegah kontaminasi terhadap makanan dari bakteri yang berasal dari tangan Anda. Kadang-kadang kecelakaan dapat terjadi saat bekerja, misalnya tergores atau tertusuk jarum. Pertolongan pertama yang dibutuhkan adalah segera cuci bagian tubuh yang luka dengan air mengalir dan gunakanlah sabun untuk mencuci luka tersebut.
Jika terjadi kecelakaan berupa terjatuh dan tidak sadarkan diri atau terkena serangan jantung, segera upayakan CPR jika terdapat petugas yang terlatih, atau segera hubungi pusat kesehatan mahasiswa atau rumah sakit terdekat. Jika Anda terkena tumpahan bahan kimia, maka segeralah langsung ke emergency shower yang ada di laboratorium dan cucilah badan Anda selama kurang lebih 15 menit. Bersihkan mata Anda dengan menggunakan eye wash apabila mata terkena bahan kimia dan segera periksakan ke dokter. Kotak P3K harus tersedia di laboratorium, sehingga apabila terjadi accident, maka kotak P3K tersebut dapat membantu. Jika dibutuhkan, maka harap menghubungi medical officer. Setiap kejadian dan kecelakaan yang terjadi harus dilaporkan. Kejadian kecelakaan dapat dilaporkan secara online di www.k3l.ui.ac.id. Hal-hal yang terkait dengan emergency di laboratorium berupa kebakaran atau medical emergency. Kebanyakan keadaan darurat tersebut disebabkan karena tindakan yang tidak aman. Jika Anda menemukan keadaan emergency, misalnya kebakaran, maka Anda harus segera melapor ke supervisor laboratorium. Kemudian, nyalakan alarm, matikan sumber api, tinggalkan laboratorium, dan tutup pintu. Jangan menggunakan lift pada saat emergency. Ikuti arahan fire warden menuju jalur evakuasi dan berkumpul di assembly point. Hubungi petugas PLK dari tempat yang aman. Untuk Depok, 021 787 5602 atau 021 787 5603. Untuk Salemba, 021 392 5443. Untuk memadamkan api, gunakan apar terdekat dengan menggunakan prinsip PAS, yaitu pull, tarik pin penyangga, aim, arahkan pada dasar api, squeeze, semprotkan ke bagian api, dan sweat, padamkan dari sisi satu ke sisi lainnya. Jika terjadi gempa, hal yang harus Anda lakukan adalah matikan alat laboratorium yang sedang digunakan, tinggalkan laboratorium dan tutup pintu, ikuti jalur evakuasi, dan berkumpul di assembly point, serta jangan kembali ke dalam ruangan dan tunggu sampai keadaan aman.